Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 7, kelas Sistem Informasi Manajemen, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas. Nah, pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai electronic commerce atau e-commerce. So, sebelum masuk ke materi, kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adib Maulana, nomor BP 1910 53 1001. Perkenalkan, nama saya Airin Riza dengan nomor BP 191053 1022. Perkenalkan, nama Zakia Lutfi Farhani dengan nomor BP 1910 53 1043. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan. Pertama, kita masuk kepada developing a web strategy atau mengembangkan strategi situs web, di mana saat sekarang ini kita tidak asing lagi dengan situs web. Situs web menawarkan rumah virtual yang murah untuk organisasi kapanpun dan dimanapun. Strategi web yang efektif memerlukan visi yang jelas tentang tujuan perusahaan, apakah tujuan tersebut berlaku untuk situs web perusahaan atau kehadirannya di sosial media. Nah, dalam mengembangkan situs web, maka kita pertama harus memilih tujuan. Strategi dalam mengembangkan situs web haruslah memiliki sebuah tujuan yang jelas. Agar sukses dalam pengembangan web, manajer sebuah perusahaan harus menekankan beberapa tujuan utama dan juga merancang cara untuk mengukur seberapa baik tujuan tersebut dapat dipenuhi oleh perusahaan. Nah, tujuan utama dari situs web di sebagian besar perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori. Yang pertama yaitu memberikan informasi atau menghibur audiens. Nah, salah satu tujuan dari situs web yaitu memberikan informasi atau menghibur audiens, di mana organisasi yang bertujuan menginformasikan para audiens atau menghibur orang dapat dilakukan dengan cara menawarkan konten yang mengarahkan pada lalu lintas ke situs web. Untuk memperoleh pendapatan, banyak yang menjual iklan atau menawarkan akses premium ke konten khusus untuk anggota yang membayar biaya, misalnya majalah online, situs video, dan situs game gratis. Nah, untuk memberikan informasi kepada audiens, maka dibutuhkan infomediary atau perantara. Infomediary merupakan sebuah perantara yang berfokus pada menginformasikan kepada para pengunjung atau audiens dan mempertegas mereka dengan sejumlah informasi tentang produk dari berbagai pemasok, atau dengan kata lain disebut sebagai penyedia informasi. Nah, dengan banyaknya infomediary ini juga akan mempermudah terbentuknya e-marketplace atau e-commerce yang merupakan website yang memfasilitasi transaksi dengan cara mempersatukan penjual dan pembeli dari seluruh penjuru dunia. Nah, yang kedua yaitu mempengaruhi audiens atau influence the audience. Nah, pada tujuan jenis ini biasanya perusahaan akan lebih berfokus untuk dapat mempengaruhi audiensnya daripada secara langsung menjual produknya ke publik secara online. Biasanya, perusahaan ini akan menggunakan situs web mereka seperti halaman Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, dan sebagainya untuk membujuk pengunjung dan mempertimbangkan suatu teknologi dan upgrade terbaru. Contohnya, produsen mobil menawarkan banyak alat untuk membuat mobil virtual, memilih aksesoris, membuat ulasan, dan mempelajari opsi baru. Selanjutnya yaitu menjual barang dan jasa atau sell product and services. Penjualan barang dan jasa merupakan salah satu tujuan dari perusahaan menggunakan situs web sebagai fokus utama dalam melakukan transaksi di e-commerce. Contohnya yaitu iTunes dan Amazon yang menyertakan banyak fitur untuk membantu pengunjung menemukan apa yang mereka cari, memperoleh informasi dan ulasan produk, menyusun daftar keinginan atau wishlist, dan melakukan pembelian secara online. Proses checkout di situs-situs ini sangat penting untuk kepuasan pelanggan, di mana harus mencakup beberapa opsi pembayaran, solusi pengiriman yang mudah, dan kebijakan pengembalian yang sederhana. Selanjutnya yaitu memfasilitasi hubungan offline atau facilitate offline relationship. Nah, tersedianya situs web dapat menjadi penghubung yang dapat menjembatani atau memfasilitasi hubungan antara offline dan online suatu perusahaan dan organisasi. Untuk perusahaan seperti hotel, restoran, bahkan universitas, keberadaan situs web sangatlah membantu menghubungkan berbagai kegiatannya. Yang terakhir yaitu sebagai tujuan sosial media atau social media goals. Ketika perusahaan meluncurkan sesuatu atau launching sesuatu di sosial media, mereka harus jelas menentukan tujuan mereka yang sejalan dengan tujuan dari situs web, di mana sosial media itu menawarkan peluang berharga untuk berinteraksi dengan pelanggan secara pribadi, menanggapi langsung tweet, atau terlibat dalam percakapan tentang acara. Nah, selanjutnya yaitu menamai situs web. Menamai situs web merupakan bagian yang penting dalam mengembangkan situs web, di mana saat penamaan situs web terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan sebagai berikut. Pertama yaitu mengklaim
URL dari situs web. Memilih nama untuk situs web adalah langkah pertama yang penting dalam menamai sebuah situs web, di mana kita akan berkenalan dengan yang namanya The Uniform Resource Locator atau URL, yang merupakan alamat web yang bersifat unik untuk sebuah halaman web di internet. Nantinya, setiap perangkat yang terhubung dengan internet akan memperoleh nomor IP yang unik dan didesain berbarengan dengan Domain Name System atau DNS. Nah, DNS ini sendiri merupakan sistem penamaan menggunakan hierarki yang melokasikan URL yang mudah diingat ke alamat IP yang sebenarnya. Contohnya, ketika kita ingin mengakses situs web seperti Google, alih-alih menuliskan 172.217.0142 ke dalam address bar, kita cukup memasukkan alamat google.com. Yang kedua yaitu komponen URL. Sebuah URL merupakan rangkaian karakter dan setiap komponen yang memiliki arti khusus. Pada URL terdapat scam yang merupakan beberapa huruf pertama, kemudian diikuti dengan titik dua dan garis miring yang menunjukkan protokol transmisi yang digunakan untuk menyambung ke website yang ingin dituju. Nah, untuk scam ini terdapat beberapa jenis. Di antaranya, pertama yaitu Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, yang merupakan suatu komponen URL yang menspesifikasikan bahwa sumber adalah sebuah halaman web yang berisi kode yang dapat diinterpretasikan dan ditampilkan oleh browser. Yang kedua yaitu File Transfer Protocol atau FTP, yang merupakan suatu komponen URL yang mengindikasikan bahwa sumber adalah sebuah file yang akan ditransfer. Yang ketiga yaitu Top Level Domain, yang merupakan kumpulan huruf terakhir di dalam sebuah URL yang mengindikasikan tipe organisasi atau kode negara. Contohnya yaitu .com, .org, .gov, atau .mil. Selanjutnya kita masuk kepada beberapa komponen dari URL. Yang pertama yaitu Protocol Identifier, yang bertugas mengidentifikasi protokol yang akan digunakan untuk menghubungkan ke alamat web setelah garis miring. Contohnya yaitu http://microsoft.com. Nah, pada situs web ini kita bisa mengetahui bahwa protokol identifiernya yaitu Microsoft. Yang kedua yaitu Register Domain Name, yang merupakan peta ke alamat IP yang unik dari lokasi tujuan. Contohnya yaitu http://www.atred.com, http://www.umd.edu, http://www.edu.cn, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu Top Level Domain, yang merupakan domain tingkat atas yang biasanya menunjukkan jenis organisasi atau asal negara dalam suatu situs web. Contohnya yaitu com untuk komersial, edu untuk pendidikan, org organisasi nirlaba, gov itu pemerintah federal Amerika Serikat, ca itu adalah kode untuk negara Kanada, cn kode negara Cina, dan tn kode negara Tunisia. Nah, contohnya yang sering kita temui pada situs web yaitu http://youtube.com, di mana com di sini merujuk kepada komersial. Selanjutnya yaitu file name, yang menentukan halaman web tertentu dalam sebuah situs web dan biasanya diikuti oleh file faq.htm. Contohnya yaitu http://www.starhotel.com/faq.htm. Terakhir yaitu port. Nah, port ini juga bersifat opsional yang mengarahkan koneksi ke port tertentu di suatu server. Jika tidak ada, maka digunakan port HTTP default yaitu 80. Contohnya yaitu http://www.baseball.com/95. Selanjutnya kita masuk kepada mengelola nama file domain dan real estate virtual atau managing domain names and virtual real estate. Nah, saat menamai situs web, maka terdapat suatu organisasi yang melakukan pengelolaannya. Organisasi ini bernama Internet Corporation Assigned Name and Numbers atau ICNN. ICNN ini sendiri merupakan organisasi non-profit yang memiliki tugas untuk mengawasi penamaan sistem di internet, mendirikan aturan, dan menyelesaikan perselisihan. ICNN akan bertanggung jawab untuk operasi DNS dan kebijakan untuk menentukan bagaimana nama dan alamat dari internet bekerja. Selanjutnya yaitu Dispute Over Domain Names atau sengketa atas nama domain. Sengketa nama domain dan perselisihan hukum itu sering terjadi, di mana perusahaan akan mengambil tindakan cepat jika ada nama yang terdaftar, bahkan dengan adanya pelanggaran merek dagang. Pelanggaran yang sering terjadi yaitu cyber squatting, di mana seseorang mendaftarkan nama domain yang merupakan merek dagang perusahaan dan berharap untuk menjualnya kembali ke perusahaan dengan keuntungan yang besar. Meskipun undang-undangnya telah disahkan untuk menghentikan praktek tersebut, varian nama perusahaan masih dapat membingungkan para peselancar web. Selain itu juga munculnya typo squatting, di mana terdapat situs-situs replika dengan kesalahan ejaan dalam nama merek dagang yang mungkin dapat disalahartikan oleh para pengguna. Pada kebanyakan kasus, pengguna akan disuruh memasukkan informasi pribadi dan kata sandi agar mereka dapat melakukan penipuan, serta menampilkan informasi negatif tentang perusahaan yang sebenarnya dengan tujuan agar CEO perusahaan tersebut dapat membayar tebusan untuk mendapatkan nama itu kembali. Oleh karena itu, perusahaan harus mendapatkan kendali penuh atas situs-situs jahat tersebut untuk meminimalisir kerusakan pada merek dagang.
Kita masuk kepada poin selanjutnya yaitu building the website. Pertama, kita masuk kepada mendesain situs web. Dalam mendesain situs web, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. Pertama, yaitu arsitektur dan navigasi informasi situs web. Saat merancang suatu situs web, desainer web harus menemukan cara terbaik untuk mengatur informasi, menyediakan alat navigasi, dan memastikan pengunjung tidak kesulitan menemukan apa yang mereka cari hingga menyelesaikan proses transaksinya. Terdapat 4 bentuk perancangan informasi untuk situs web. Yang pertama yaitu Flat Website Architecture, yang merupakan struktur situs web yang menampilkan halaman level atas secara umum pada halaman utama website. Bentuk tampilannya bisa kita lihat pada gambar berikut, di mana halaman level atas seperti Home, About Us, Mission, Context, dan Clients itu terletak pada halaman utama website. Yang kedua yaitu Hierarchical Website Architecture. Pada struktur website ini, halaman utama level atas itu berisikan link ke halaman level kedua, lalu menyambung kepada link ke halaman penting lainnya. Bentuk tampilannya bisa kita lihat pada gambar berikut. Yang ketiga yaitu Multidimensional Website Architecture. Nah, pada struktur website ini terdapat beberapa link halaman dari setiap level yang memudahkan pengunjung masuk ke beberapa jalur dalam website tersebut. Bentuk tampilannya bisa kita lihat pada gambar berikut. Nah, di sini kita bisa melihat halaman level atas yaitu Home bisa menyambung ke halaman seperti Mission, Contact, Privacy, Tag, Home, Consult, dan Pawn. Yang keempat yaitu Sequential Website Architecture. Nah, pada struktur website ini biasanya akan mengarahkan pengunjung step by step melalui modul transaksi, survei, atau pembelajaran. Bentuk tampilannya bisa kita lihat pada gambar berikut. Kemudian kita masuk kepada Usability and User Interface Design atau kegunaan dan desain antarmuka pengguna. Kegunaan atau usability mengacu kepada kenyamanan seseorang yang dicapai dengan menyelesaikan sebuah tugas dalam suatu situs web. Untuk itu, dibutuhkan beberapa elemen penting dalam situs web untuk menilai tingkat kebergunaan sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu Easy of Learning, yang mengacu kepada sejauh mana pengguna dapat menyelesaikan tugas-tugas sederhana pada kunjungan pertama. Yang kedua yaitu efisiensi. Hal ini merujuk kepada setelah mempelajari desain situs web, seberapa cepat dan efisiensi pengguna melakukan tugasnya. Yang ketiga yaitu Memorability, yaitu merujuk kepada ketika pengguna kembali ke situs web setelah jangka waktu tertentu, berapa banyak upaya yang diperlukan untuk mendapatkan kembali tingkat kemahiran yang sama. Yang keempat yaitu Error Rates, yang merujuk kepada seberapa banyak kesalahan yang dilakukan oleh pengguna ketika mereka mencoba menyelesaikan tugas dan seberapa mudah untuk dipulihkan dari kesalahan tersebut. Yang kelima yaitu Satisfaction Level, yang merujuk kepada bagaimana pengguna menilai pengalaman mereka berada di dalam situs. Apakah mereka menyatakan situs web tersebut menyenangkan, atau memuaskan, atau malah membuat kesulitan. Nah, terdapat 5 kiat yang dapat digunakan untuk melakukan desain antarmuka pengguna yang efektif, sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu tetap terstruktur. Gunakan desain yang jelas dan konsisten serta mudah dikenali oleh pengguna di seluruh situs. Yang kedua, tetap sederhana. Jadikan website mampu melakukan tugas umum dengan mudah, sehingga pengguna dapat menyelesaikan pada percobaan pertama tanpa kesulitan. Yang ketiga yaitu tetap beritahu pengguna dalam bahasa yang jelas ketika ada suatu perubahan dalam situs atau pengguna telah menyelesaikan suatu tindakan. Yang keempat yaitu dapat mentolerir kesalahan atau error. Biarkan pengguna dengan mudah dapat membatalkan tindakan mereka atau kembali ke status yang sebelumnya. Yang kelima yaitu hindari gangguan, terutama ketika pengguna terlibat dalam tugas yang berurutan. Hindari menambahkan tautan atau opsi yang tidak perlu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada aksesibilitas web bagi penyandang disabilitas. Nah, web accessibility ini sendiri mengacu pada kemudahan bagi para penderita disabilitas untuk dapat mengakses dan menggunakan website. Gangguan atau disabilitas ini dapat berupa penglihatan, gangguan pendengaran, keterbatasan keterampilan motorik, dan jenis disabilitas lainnya. Sebuah situs web bernama Web Accessibility Initiative atau WAI mengembangkan pedoman untuk aksesibilitas secara luas yang dianggap sebagai standar internasional. Website ini juga menawarkan tutorial yang membantu organisasi dalam meningkatkan situs mereka dan memahami bagaimana teknik desain secara radikal mengubah aksesibilitas situs. Untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam mengakses situs web, maka digunakan Assistive Technologies yang merupakan teknologi pendamping atau teknologi yang digunakan untuk membantu penyandang disabilitas. Assistive teknologi ini dapat berupa kaca pembesar berteknologi rendah untuk tunanetra hingga kursi roda bermotor. Desainer web juga harus dapat mengatasi masalah aksesibilitas dalam perancangan situs web dengan elemen desain yang memenuhi kebutuhan pengguna yang lebih luas dan bekerja dengan baik dengan teknologi bantu bagi para penyandang disabilitas. Oleh karena itu, terdapat beberapa kiat dalam mendesain situs web yang dapat meningkatkan
meningkatkan aksesibilitas situs web terhadap penyandang disabilitas. Pertama, yaitu tambahkan tag dari teks alternatif untuk setiap gambar, sehingga penderita tunanetra tahu gambar tersebut. Kedua, gunakan tautan yang cukup jelas untuk memberikan informasi lebih lanjut. Yang ketiga, yaitu buat judul dengan tebal, paragraf yang pendek, dan pengaturan paragraf yang teratur, sehingga pembaca layar dapat mengikuti alur dengan benar. Yang keempat, yaitu buat versi alternatif only text untuk perangkat seperti tablet atau ponsel. Yang kelima, yaitu hindari penggunaan teks yang tetap atau memungkinkan para penderita tunanetra tidak dapat menggunakan situs tersebut. Keenam, hindari membuat area klik yang kecil atau menghalangi mereka dalam memiliki mobilitas atau fungsi motorik terbatas. Yang ketujuh, hindari menerapkan formulir yang menggunakan klik mouse yang mencegah para pengguna keyboard only untuk mengetik informasi mereka. Yang kedelapan, hindari menggunakan desain yang terlalu rumit tanpa alternatif sederhana untuk menjelajah di tablet atau ponsel. Kita masuk kepada strategi pengembangan perangkat lunak atau software untuk web. Membuat situs web tentunya tidak terlepas dari adanya web browser, yang merupakan aplikasi perangkat lunak yang mengambil, menginterpretasi, dan menampilkan sumber web. Tujuannya adalah untuk membuat halaman yang dapat diakses oleh para pengunjung. Oleh karena itu, dalam pengembangan situs web terdapat beberapa hal penting sebagai berikut. Yang pertama yaitu HTML dan HTML5. HTML atau Hypertext Markup Language merupakan sebuah bahasa markah yang digunakan untuk membuat situs web, yang menampilkan berbagai informasi dalam berbagai penjelajahan situs web dan performatan hypertext sederhana yang ditulis menggunakan format American Standard Code for Information Interchange atau ASCII. Yang kedua yaitu tag. Tag merupakan awalan instruksi atau perintah yang akan dibaca oleh browser. Biasanya tag ini berbentuk kurung segitiga. Yang ketiga yaitu elemen. Elemen adalah keseluruhan kode yang terdiri atas tag pembuka dan tag penutup. Yang keempat yaitu atribut atau properti, yang merupakan informasi atau perintah tambahan yang berada di dalam elemen. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada menciptakan situs web yang interaktif. Nah, dalam membuat situs web yang interaktif tentunya dibutuhkan beberapa tools untuk menciptakan tingkat interaktif pengguna dengan situs web. Adapun beberapa tools yang populer digunakan dalam situs web adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu JavaScript, yang merupakan bahasa pemrograman web yang bersifat client-side program language atau tipe pemrograman yang prosesnya dilakukan oleh klien. Yang kedua yaitu ada Ajax, yang merupakan suatu teknik pemrograman berbasis web untuk menciptakan aplikasi web interaktif dan merupakan perpaduan teknologi yang dibangun di atas JavaScript. Tujuannya adalah memindahkan sebagian besar interaksi pada komputer web server dan melakukan pertukaran dengan server di belakang layar. Yang ketiga yaitu World Wide Web Consortium atau WWC. Biasanya suatu konsorsium badan internasional menerapkan dan mengembangkan standar bahasa pemrograman atau standar untuk World Wide Web yang digunakan untuk membuat perangkat lunak web. Selanjutnya kita masuk kepada sistem manajemen konten web. Content Management System merupakan aplikasi web yang berisikan template untuk mengelola isi halaman web yang mencakup sekelompok besar produk perangkat lunak yang membantu mengelola konten digital dalam lingkungan kolaboratif. Sistem manajemen konten web mendukung pengembangan dan pemeliharaan situs web untuk tim yang lebih besar. Pada template Cascading Style Sheets atau CSS yang merupakan bagian dari template website yang mengatur font color dan style yang muncul ketika sebuah editor itu mengidentifikasi sejumlah teks, contohnya seperti heading page, judul paragraf, dan style lainnya. Sistem manajemen konten dan CSS dapat menerapkan tampilan dan nuansa konsisten di seluruh situs, serta mencegah kontribusi menyimpang yang terlalu jauh dari template designer. Materi selanjutnya adalah e-commerce today. E-commerce mengacu pada penggunaan internet dan web untuk bertransaksi bisnis. Secara lebih formal, e-commerce adalah tentang transaksi komersial yang diaktifkan secara digital antara organisasi dan individu. Untuk sebagian besar, ini mengacu pada transaksi yang terjadi melalui internet dan web. Transaksi komersial melibatkan pertukaran nilai, misalnya uang, melintasi batas-batas organisasi atau individu dengan imbalan produk dan layanan. E-commerce dimulai pada tahun 1995 ketika salah satu portal internet pertama, yaitu Netscape.com, menerima iklan pertama dari perusahaan besar dan mempopulerkan gagasan bahwa web dapat digunakan sebagai media baru untuk periklanan dan penjualan. Tidak ada yang membayangkan pada saat itu apa yang akan berubah menjadi kurva pertumbuhan eksponensial untuk penjualan retail e-commerce yang berlipat ganda dan 3 kali lipat di tahun-tahun awal. Gambar grafik berikut menunjukkan pertumbuhan e-commerce. E-commerce tumbuh pada tingkat 2 digit sampai resesi tahun 2008 hingga 2009.
ketika pertumbuhan melambat dan pendapatan rata. Sejak itu, penjualan retail offline hanya meningkat beberapa poin persentase per tahun, sedangkan e-commerce online telah meraih kesuksesan yang luar biasa. Pertumbuhan e-commerce yang sangat pesat di tahun-tahun awal menciptakan gelembung pasar dalam saham e-commerce yang meledak pada Maret 2001. Sejumlah besar perusahaan e-commerce gagal sama proses ini. Namun bagi banyak perusahaan lain seperti Amazon, eBay, Expedia, dan Google, hasilnya lebih positif. Hasilnya berupa pendapatan yang melonjak, model bisnis yang disempurnakan yang menghasilkan keuntungan dan kenaikan harga saham. Pada tahun 2006, pendapatan e-commerce kembali ke pertumbuhan yang solid dan terus menjadi bentuk perdagangan retail yang tumbuh paling cepat di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. E-commerce B2B atau penggunaan internet untuk perdagangan bisnis ke bisnis dan kolaborasi di antara mitra bisnis berkembang menjadi lebih dari 7,7 triliun dolar. Berikut ini perkembangan e-commerce baru ini. Yang pertama yaitu transformasi bisnis. E-commerce tetap menjadi bentuk perdagangan yang tumbuh paling cepat jika dibandingkan dengan toko retail fisik, layanan, dan hiburan. Perdagangan sosial, seluler, dan lokal telah menjadi bentuk e-commerce yang tumbuh paling cepat. Luasnya penawaran e-commerce tumbuh terutama dalam ekonomi layanan jejaring sosial, perjalanan, hiburan, pakaian retail, perhiasan, peralatan, dan perabot rumah tangga. Demografi pembeli online diperluas agar sesuai dengan pembeli biasa. Model bisnis e-commerce murni disempurnakan lebih lanjut untuk mencapai tingkat profitabilitas yang lebih tinggi. Usaha kecil dan pengusaha terus membanjiri pasar e-commerce, seringkali menggunakan infrastruktur yang dibuat oleh raksasa industri seperti Amazon, Apple, dan Google, dan semakin memanfaatkan sumber daya komputasi berbasis cloud. E-commerce seluler telah berkembang pesat di Amerika Serikat dengan layanan berbasis lokasi dan unduhan hiburan, termasuk e-book, film, musik, dan acara televisi. Yang kedua yaitu landasan teknologi. Koneksi internet dan kabel seperti Wi-Fi, WiMAX, dan smartphone 4G terus berkembang. Ponsel cerdas dan komputer tablet yang canggih menyediakan akses ke musik, penjelajahan web, dan hiburan serta komunikasi suara. Podcasting dan streaming menjadi platform untuk distribusi video, radio, dan konten yang dibuat pengguna. Perangkat seluler diperluas hingga mencakup komputer yang dapat dikenakan seperti Apple Watch dan pelacak Fitbit. Landasan broadband internet menjadi lebih kuat di rumah tangga dan bisnis karena harga komunikasi turun. Kemudian aplikasi dan situs jaring sosial seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, dan lainnya berusaha menjadi platform baru yang utama untuk e-commerce, pemasaran, dan periklanan. Dan model komputasi berbasis internet seperti aplikasi smartphone, cloud computing, perangkat lunak sebagai layanan, dan perangkat lunak basis data sangat mengurangi biaya situs web e-commerce. Dan yang terakhir yaitu model bisnis baru muncul. Lebih dari 70% populasi internet telah bergabung dengan jejaring sosial online, membuat blog, dan berbagi foto serta musik. Situs-situs ini menciptakan pemirsa online sebesar televisi yang menarik bagi pemasar. Pada tahun 2018, jejaring sosial akan mencapai sekitar 15% dari waktu online. Situs sosial telah menjadi pintu gerbang utama ke internet dalam berita, musik, dan semakin banyak produk dan layanan. Industri periklanan tradisional terganggu karena iklan online tumbuh 2 kali lebih cepat dari iklan TV dan cetak seperti Google, Yahoo, dan Facebook menampilkan lebih dari 1 triliun iklan per tahun. Situs e-commerce layanan sesuai permintaan seperti Uber, Lyft, dan Airbnb memperluas model bisnis pencipta pasar atau model sesuai permintaan ke area ekonomi baru. Surat kabar dan media tradisional lainnya mengadopsi model online interaktif tetapi kehilangan pendapatan iklan dari pemain online meskipun mendapatkan pembaca online. The New York Times berhasil menjaring lebih dari 2,8 juta pelanggan, tumbuh sebesar 25% setiap tahun dan menambah 400.000 pelanggan digital baru pada tahun 2018. Penerbitan buku terus tumbuh perlahan sebesar 5% karena pertumbuhan e-book dan daya tarik buku tradisional yang terus berlanjut. Kemudian model bisnis hiburan online yang menawarkan televisi, film, musik, dan permainan tumbuh dengan kerjasama di antara pemilik hak cipta utama di Hollywood dan New York dan dengan distributor internet seperti Apple, Amazon, Google, YouTube, dan Facebook. Kemudian televisi kabel mengalami sedikit penurunan karena beberapa pemirsa memotong atau mengurangi langganan kabel mereka dan bergantung pada alternatif berbasis internet seperti Roku atau YouTube TV. Materi yang keempat yaitu types of e-commerce. Ada banyak cara untuk mengklasifikasikan transaksi perdagangan elektronik. Salah satunya adalah dengan melihat sifat partisipannya. 3 kategori perdagangan elektronik utama adalah business to consumer atau B2C e-commerce, business to business atau B2B e-commerce, dan consumer to consumer atau C2C e-commerce. Yang pertama yaitu business to consumer atau B2C e-commerce, melibatkan produk dan layanan eceran kepada pembeli individu. Amazon, Walmart, dan iTunes
adalah contoh perdagangan B2C. BarnesandNoble.com yang menjual buku, perangkat lunak, dan musik kepada konsumen individu adalah contoh dari e-commerce B2C. Selanjutnya, business to business atau B2B e-commerce melibatkan penjualan barang dan jasa di antara bisnis. Situs web Alamika untuk jual beli bahan kimia dan energi adalah contoh e-commerce B2B. Dan yang terakhir yaitu consumer to consumer atau C2C e-commerce, melibatkan konsumen yang menjual langsung ke konsumen. Misalnya eBay, situs lelang web raksasa, memungkinkan orang menjual barang mereka ke konsumen lain dengan melelang barang dagangan mereka ke penawar tertinggi atau dengan harga tetap. eBay bertindak sebagai perantara dengan menciptakan platform digital untuk perdagangan peer-to-peer. Craigslist adalah platform yang paling banyak digunakan konsumen untuk membeli dan menjual langsung ke orang lain. Cara lain untuk mengklasifikasikan transaksi perdagangan elektronik adalah berdasarkan platform yang digunakan peserta dalam suatu transaksi. Sampai saat ini, sebagian besar transaksi e-commerce terjadi menggunakan PC desktop yang terhubung ke internet melalui jaringan kabel. Beberapa alternatif mobile nirkabel telah muncul, seperti smartphone dan komputer tablet. Penggunaan perangkat nirkabel genggam untuk membeli barang dan jasa dari lokasi manapun disebut dengan mobile commerce atau m-commerce. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada subtopik mobile device dan m-commerce. Sebagian besar perkembangan web terjadi sebelum perangkat seluler dengan akses internet berkecepatan tinggi menyebar begitu luas. Lalu, perangkat ini memenuhi pasar di seluruh dunia dengan sangat cepat, terutama untuk pembeli yang berumur lebih muda. Smartphone misalnya, berada di jalur untuk menyebarkan lebih cepat terkait dengan perkembangan web daripada teknologi lainnya dalam sejarah. Adapun, hal itu dikarenakan perangkat seluler memiliki beberapa fitur yang menonjol, yaitu hal yang pertama yakni ukurannya yang kecil dan ringan sehingga muat di saku atau tas dan tidak ada tas tambahan yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, ponsel dengan konektivitas nirkabel yang mana tetap terhubung secara nirkabel bahkan ketika pemiliknya bergerak dengan kecepatan tinggi. Yang ketiga, keserbagunaan. Jadi meskipun layarnya kecil, fungsinya luar biasa dan berkembang pesat, terutama untuk aplikasi yang memanfaatkan ukuran dan mobilitas perangkat yang kecil. Yang keempat, kesadaran lokasi. Dengan sistem GPS, smartphone dapat menentukan lokasinya dan dapat mendukung semua jenis aplikasi yang memanfaatkan informasi ini. Dan yang terakhir, Internet of Things. Smartphone adalah elemen penting dalam Internet of Things yang mana mengirim dan menerima sinyal dengan dan tanpa campur tangan pengguna. Industri perangkat lainnya juga ikut terpengaruh karena penjualan PC merosot dan telepon pintar atau smartphone melonjak. Perangkat seluler juga mengganggu industri lain karena orang-orang sudah jarang menggunakan telepon rumah mereka. Hal ini mengubah cara orang berkomunikasi. Perkembangan dari smartphone ini juga menciptakan harapan bahwa Anda dapat dihubungi kapan saja, sehingga ponsel sudah pasti menjadi alat yang penting untuk saat ini. Lalu, terdapat perbedaan antara mobile app atau aplikasi seluler dengan mobile friendly website atau situs web ramah seluler, yang mana pada mobile app itu memiliki biaya yang lebih tinggi, sedangkan pada mobile friendly website memiliki biaya yang rendah. Pada mobile app terbaik untuk game interaktif, sedangkan pada mobile friendly website, pelanggan tidak perlu mengunduh apapun. Selanjutnya, mobile app pelanggan akan menggunakan aplikasi secara teratur dan mempersonalisasikannya. Sedangkan pada mobile friendly website, situs web seluler dapat diakses di banyak tempat perangkat yang berbeda. Selanjutnya, pada mobile app, aplikasi akan melakukan perhitungan yang rumit. Sedangkan pada mobile friendly website, pelanggan dapat menemukan situs web dengan mesin pencari. Lalu, pada mobile app, pelanggan akan ingin menggunakan aplikasi tanpa internet. Sedangkan pada mobile friendly website lebih mudah untuk memperbaharuinya. Dan yang terakhir, pada mobile app lebih mudah untuk menghapus, sedangkan pada mobile friendly website itu tidak dapat dihapus. Baik, selanjutnya berikut tips untuk desain mobile friendly atau ramah seluler. Yang pertama, tampilkan konten yang paling penting terlebih dahulu. Lalu, hindari pop-up dan foto yang berukuran besar. Selanjutnya, gunakan branding yang konsisten dengan situs utama. Selanjutnya, gunakan desain kolom tunggal. Lalu, gunakan font yang cukup besar sehingga pengguna tidak perlu memperbesar. Lalu, buat tautan dan tombol cukup besar sehingga pengguna dapat mengkliknya dengan ujung jari. Dan yang terakhir, minta pengguna untuk menguji desain di perangkat seluler yang berbeda. Mobile commerce atau m-commerce mengacu pada penggunaan nirkabel atau perangkat seluler untuk melakukan e-commerce. M-commerce telah berlangsung cukup lama karena pelanggan menggunakan perangkat nirkabel mereka agar terhubung ke internet untuk hal yang berhubungan dengan perbankan, belanja, dan juga pembayaran tagihan. Dari m-commerce juga mendapatkan kecepatan dalam
dalam hal penggunaan perangkat seluler sebagai dompet digital yang benar-benar membayar tagihan di tempat dan menghilangkan kebutuhan untuk membawa uang tunai. Seperti saat ini, kita sudah sangat dimudahkan dalam bertransaksi secara digital. Contohnya saja menggunakan aplikasi Dana, OVO, GoPay, dan sebagainya. Lalu, bagaimana cara ponsel membayar tagihan? Pendekatan yang paling umum bergantung pada komunikasi medan dekat atau Near Field Communication, yang merupakan seperangkat standar untuk teknologi yang mendukung komunikasi antar perangkat seluler saat keduanya berada sangat dekat satu sama lain atau teknologi nirkabel yang berbasis kedekatan. Tidak seperti Wi-Fi atau Bluetooth, NFC terbatas pada jangkauan yang sangat pendek atau sangat dekat yang mana tagihan akan secara otomatis dibebankan ke rekening pelanggan. Lalu selanjutnya kita masuk ke digital marketing. Kegiatan pemasaran melalui digital membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang cara kerja web untuk mengembangkan pendekatan yang kreatif dan juga efektif. Berikut strategi untuk mempromosikan suatu situs web. Yang pertama, Search Engine Optimization, yaitu strategi pemasaran internet yang digunakan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas lalu lintas dari mesin pencari yang seringkali dengan meningkatkan posisi situs dalam daftar hasil. Lalu yang kedua, Social and Mobile Marketing, yaitu marketing leaders menyadari bahwa pemasaran media sosial dan pemasaran seluler membuka banyak peluang yang menjanjikan untuk menjangkau pelanggan. Media sosial khususnya bisa sangat efektif karena dapat memanfaatkan jaringan pertemanan dan hubungan. Strategi seluler menambahkan keuntungan lain, termasuk kesadaran lokasi dan kemampuan untuk melibatkan audiens kapan saja dan di mana saja. Lalu yang terakhir ada Web 2.0 and Beyond, yang mana pada awalnya orang membandingkan web dengan perpustakaan yang luas dan berkembang pesat dengan ruang rak yang tidak terbatas. Ketika bisnis masuk dan e-commerce matang, web muncul sebagai pusat perbelanjaan global, di mana perusahaan rintisan kecil dapat berbagi ruang dengan pengecer raksasa. Pemasar dan pengiklan mengembangkan pendekatan bisnis dan portal web raksasa seperti Yahoo, mendominasi pengalaman dari pengunjung online. Berikut contoh dari beberapa tren signifikan yang membantu mendefinisikan apa yang disebut oleh beberapa orang sebagai Web 3.0. Untuk yang pertama, crowdsourcing and collective intelligence, yang menjelaskan bagaimana tugas dapat didelegasikan kepada kelompok besar atau komunitas yang seringkali menyumbangkan kontribusi mereka secara sukarela. Lalu yang kedua, expanding data and sensory input the Internet of Things, yang tren penting lainnya adalah pertumbuhan eksponensial data dan inovasi dalam cara organisasi mengumpulkan, menggunakan, dan juga menilainya. Dan yang terakhir, the learning web, di mana suatu sistem atau proses untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar jarak jauh melalui aplikasi web dan jaringan internet. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.